Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum di Masjid Jami' Baitur Rahman di Kelurahan Wirasana, Kabupaten Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kelanjutannya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini sebuah pepatah atau perumpamaan atau kata mutiara yang tidak asing buat kita semua. Bahkan sejak SD kita sudah kenal dengan kalimat ini. Dan perlu diketahui bahwa orang pengen bahagia itu perlu susah dulu. Susah dulu baru apa? Baru senang. Itu bukan hanya dalam urusan duniawi, tapi juga dalam urusan apa? Ukhrawi. Bukan hanya dalam masalah bisnis, tapi juga masalah ibadah. Orang pengen bejo, ya, bejo niku napa? Mulia, ya, maka dia harus mau susah terlebih dahulu. Kalau orang Jawa Timur mengatakan jer basuki mawa beo.
Yang namanya keberuntungan, kemuliaan itu membutuhkan pengorbanan. Baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan apa? Ukhrawi. Contoh, dalam urusan duniawi, orang pengen usahanya maju, ya harus nopo? Harus mau capek. Panjenengan pernah mampir di rumah makan Padang? Pernah? Sering? Masya Allah. Bojone masak apa? Apa rumah makan Padang yang terkenal di mana-mana? Apa? Nama rumah makan. Nama rumah makan Padang yang terkenal di mana-mana, seantero Indonesia. Nopo? Bagus. Rumah makan sederhana, tapi regane ora sederhana. Tahu nggak cabangnya berapa? Lebih dari 100 cabang se-Indonesia. Dan sudah buka cabang di luar negeri. Itu tahu nggak awalnya itu apa? Awalnya itu adalah pedagang asongan. Tahun 70-an. Yang bikin itu cuma tamatan SD. Cuma tamatan SD saja punya rumah makan berapa cabang? Satu. Kising S1 duwe apa? Awalnya cuma dagang asongan. Setelah itu kemudian bikin warung. Ukurannya 1 meter kali 1 meter. Bayangkan, 1 kali 1. Pakai gerobak. Begitu mulai agak rame, disita sama Satpol PP. Akhirnya dia bikin tempat lain. Agak besar dikit. Gak lama kemudian malah dagangannya dibawa lari sama pembantunya. Akhirnya mulai lagi nyewa lahan milik pemerintah karena beliau dari Padang kemudian merantau ke Jakarta. Karena lahannya milik pemerintah, maka namanya pakai nama saudaranya yang tinggal di Jakarta. Begitu mulai rame, diambil alih sama saudaranya. Bayangkan. Dia nggak putus asa bikin warung di sampingnya persis. Lebih rame daripada yang dirampas sama saudaranya. Tambah rame, kebakaran. Kemudian dia mulai lagi dari nol sampai akhirnya merintis punya pinten cabang? 100 cabang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang namanya orang pengen bahagia itu harus berkorban. Ya. Bukan kok malah modale 1.000, 2.000 tuku togel. Terus baru gue leyeh-leyeh ora kerja plongo neng pos ronda, pos kamling, ngenteni apa? Siaran. Bukan seperti itu kalau pengen kaya. Itu candu namanya. Napa? Candu. Candu itu membuat orang ketagihan.
Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala itu menggandengkan antara perjudian dengan minuman keras. Allah menggandengkan antara apa? Perjudian dengan minuman keras. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru, napa al-khamru? Khamr, napa khamr? Minuman keras. Ini orang diombe ke bre? Disuntikan, sama aja. Yang penting membuat orang mabok. Innamal khamru wal maisiru. Napa maisiru? Perjudian. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara dua hal. Yang pertama minuman keras, yang kedua perjudian. Kenapa digandengkan? Mirip. Kemiripannya apa? Nanti kita akan jelaskan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Al-ansab niku berhala. Wal azlamu, al-azlamu niku ngundi nasib. Sesungguhnya semua empat ini rijsun, kotor, min amalis syaitan, termasuk kerjaannya setan. Fajtanibuh, maka jauhi perbuatan-perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Surat apa wau? Al-Maidah ayat 90. Jadi kalau pengen untung itu dengan menjauhi judi, bukan malah berjudi. Berarti nek judi niku mesti buntung. Kebalikannya apa? Untung. Apa Ustadz kemiripannya antara judi sama minuman keras, sama miras, sama narkoba? Sama-sama candu yang merusak. Merusak apa? Merusak segalanya. Merusak hubungan kita dengan Allah dan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallahnya rusak, hablum minan nasnya juga nopo? Rusak. Coba perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang hobinya judi, rumah tangganya harmonis enggak? Orang mungkin. Saya tanya sama ibu Bu, panjenengan senang kalau bapaknya judi? Menang baik Bu. Pak aja judi kalah baik, begitu menang alhamdulillah. Sekepriwe Bu. Merusak hubungan antara kita dengan sesama manusia dan merusak hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Betapa banyak rumah tangga, hubungan antara suami istri yang hancur gara-gara salah satunya kecanduan apa? Judi. Betapa banyak hubungan antara ayah dengan apa? Anak rusak gara-gara kecanduan judi. Betapa banyak hubungan antara satu orang dengan rekan bisnisnya hancur juga karena judi. Itu baru merusak hubungan dengan sesama manusia, belum lagi merusak hubungan dengan apa? Allah. Jarang ada orang rajin judi dan rajin sholat, niku jarang. Ya wonten sih, tapi jarang. Ya. Jadi balik kang masjid mampir tuku
Nek ora tuku terus mampir masjid terus ndonga ya Allah. Tapi jarang. Ya. Karena hubungan dia dengan Allah pasti rusak. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Tadi Al-Ma'idah ayat pinten? 90, berarti ayat sesudahnya. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan mengajak kalian untuk judi, untuk mabok, itu dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan di antara kalian. Ini namanya merusak hubungan dengan sesama manusia. Bukan hubungan antara kita dengan manusia saja yang dirusak. Allah melanjutkan firman-Nya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan kedua penyakit ini, napa wau? Judi dengan miras ini menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari sholat. Makanya tadi saya katakan jarang orang rajin judi dan rajin apa? Sholat. Jadi orang yang judi tidak akan pernah untung. Karena keberuntungan itu justru dari menjauhi judi. La'allakum tuflihun. Kalau kalian jauhi judi maka kalian akan untung. Ustadz, buktinya tanggaku Ustadz. Buktinya tanggaku begitu judi menang. Ya. Apakah kalau menang itu mesti untung? Enggak. Dia masang berapa kali, menangnya berapa kali. Ya. Setan itu kan berusaha untuk menggoda dia. Ping sepisan maning. Ngesuke sepisan maning. Engkau nek padane menang kuwi utange kabehan bakalan apa? Lunas. Ora mungkin. Kalau nggak percaya jangan nyoba. Tanya saja sama orang-orang yang judi, utangnya mesti numpuk. Karena secara logika nggak mungkin yang masang berapa orang, yang menang berapa orang, ya nggak mungkin toh. Yang masang nomor 1000 orang, masa sih ngarep menang 1000, ya ora mungkin. Pasti lebih banyak yang kalah. Ya. Seandainya kemudian dia dapat duit banyak pun, kalau digunakan pasti penggunaannya di tempat yang salah. Kalau orang habis menang judi ngapain? Ana ora langsung sedekah ke masjid. Ora nana. Begitu menang judi yang dipikirkan adalah maksiat. Gang sadar. Ya. Pergi kemana bawa teman-temannya, naudzubillah min dzalik, mabok-mabokan, zina. Dalam semalam duitnya langsung habis. Bicara duit setan timbangan belis. Ya. Tidak akan pernah berkah. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu tadi contoh dalam urusan duniawi. Mari kita pindah contoh ukhrawi. Ini lebih penting. Dalam urusan ukhrawi. Di dalam agama kita, yang namanya surga, itu nikmat nama badan? Nikmat. Dan orang tidak akan mendapatkan kenikmatan surga kecuali kalau dia mau susah-susah dulu di dunia. Susah-susahnya dia di dunia itu akan diganjar, akan dibalas oleh Allah dengan kesenangan di surga. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Ahqaf. Surat apa?
Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Ayat pinten? 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kita adalah Allah. Tsumastaqamu. Napa istaqamu? Istiqomah. Istiqomah niku napa to? Konsisten, terus menerus. Salat 5 waktu ya seumur hidup. Untuk salat seminggu prei sebulan. Salat sebulan prei setahun, bukan. Istiqomah itu continue, terus menerus. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka mau istiqamah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa sedih. Kapan niku? Ketika mati. Orang itu kalau akan meninggal dunia, yang dipikirkan 2. Berapa yang dipikirkan? 2. Apa jajan? Apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Itu yang dipikirkan. Apa yang akan dia hadapi, engkau bar mati arep mengendi, surga apa neraka. Itu yang dipikirkan. Yang kedua, memikirkan apa yang akan ditinggalkan. Nopo? Bocah, bojo, kok nek tinggal bojo maning apa ora? Kok bocah-bocah diurus ya. Kayak cek lalen sawahe. Masya Allah. Sempat ya mikir gue ya. Ya. Itu kalau orang meninggal itu pasti pikirannya 2. Apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Orang yang istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dikabarkan dalam ayat tadi, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan pernah takut tentang apa yang akan dia hadapi karena dia dijamin masuk surga. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah bersedih memikirkan nanti keluargaku bagaimana, istriku bagaimana, anakku bagaimana, bisnisku bagaimana. Itu semuanya diurus sama Allah. Mulane wong sing istiqomah niku matine gampang. Matinya mudah karena dia tidak kepikiran apa yang akan dia hadapi dan apa yang akan dia tinggalkan. Ini ayat 13. Ayat ke-14-nya Allah melanjutkan, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah calon-calon penghuni surga sampai kapan? Khalidina fiha. Napa khalidina fiha? Selama-lamanya. Enak napa mboten? Enak napa mboten? Nikmat napa mboten? Kenapa mereka dapat kenikmatan tersebut? Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jazaan. Napa jazaan? Balesan. Ganjaran. Bima kanu ya'malun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan. Kerjane napa? Istiqomah. Saya tanya sama jenengan, istiqomah niku susah napa gampang?
Nah niku karena dia mau susah-susah dulu, akhirnya napa? Bersenang-senang kemudian. Berarti nek boten purun susah-susah, nggih bakalan boten senang-senang. Ya. Semuanya dalam urusan ukhrawi seperti itu. Saya tanya sama jenengan, pengen nggak jenengan punya anak yang berbakti? Pengen apa mboten? Pengen. Kopi ya pengen. Ya. Nek diceluk napa? Dalem. Dalem. Tukang lombok. Nggih. Wis bali, ana sing ketinggalan, uyahe. Nggih. Ketinggalan maning. Teras ini, nggih. Pengen jenengan punya anak kayak gitu? Pengen apa mboten? Pengen. Anak yang berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Pengen juga nanti kalau kita sudah tua, sudah nggak perlu kerja lagi, anak yang pertama nanggung biaya hidup, anak yang kedua mijeti, anak yang ketiga ngumrohaken, tahun ngarepe anak keempat menghajikan. Ya Allah, penak temen gue Ustaz anaknya. Nanti anak yang kelima wakaf masjid atas nama orang tuanya. Pengen obatin? Pengen. Begitu meninggal dunia, yang memandikan anak-anaknya semuanya. Ya. Orang malah rebutan apa? Warisan. Anak-anaknya yang mandikan, yang mengkafani, yang nyolati, yang ngantar ke jenazah. Setelah dimasukkan ke kuburan, nggak pernah lupa untuk nopo mendoakan, pahalane ngalir terus. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin. Anak Adam itu kalau sudah mati, maka pahalanya semuanya putus kecuali berapa? 3. Salah satunya nopo? Awaladin sholihin yad'u lah. Anak soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Anak pertama mendoakan, anak kedua mendoakan, anak ketiga mendoakan. Bayangkan jenengan. Ya. Umur jenengan cuma 40 tahun, cuma 60 tahun. Pahalane bisa lebih dari 60 tahun. Misalnya ketika jenengan meninggal, anak jenengan ada 5 misalnya. 5 anak ini usianya ada yang 10, ada yang 20, ada yang 30. Nanti setelah itu anak kita ini masing-masing umurnya ini akan digunakan untuk doakan jenengan. Anak yang pertama setelah jenengan meninggal masih berusia 50 tahun lagi. Anak yang kedua masih usia 60 tahun lagi. Anak yang ketiga masih usia 70 tahun lagi. Coba jenengan jumlah itu. Pinten? Akeh. Amalan jenengan beramal semasa hidup cuma 60 tahun, tapi pahalane tetap mengalir kepada jenengan plus sekian puluh atau ratus tahun. Awaladin solihin yad'ulah. Di kuburan jenengan sudah nggak bisa beramal, pahalanya tetap ngalir. Nanti begitu Allah menghendaki para manusia untuk ada yang masuk ke surga, ada yang masuk ke neraka, jenengan dimasukkan ke dalam surga yang derajatnya tinggi. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Busiri
Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada manusia yang oleh Allah diletakkan di surga derajatnya dhuwur, tinggi derajatnya. Maka dia berkata, orang ini ketika ditaruh sama Allah di derajat yang tinggi di surga, dia berkata kepada Allah, "Anna hadza?" Wahai Rabbi, kok bisa? Kok bisa gue maksudnya kebre? Jadi dhuwur banget. Karena dia merasa amalannya biasa. Biasa gue ora salatnya kur Jumatan tok. Engko biasa pahame ya biasa bae amalan itu apa Jumatan tok mboten. Biasa niku nggih 5 waktu, yang wajib-wajib niku biasa maksudnya. Wahai Rabbi, kok aku amalanku biasa-biasa saja, kok bisa setinggi ini derajatku di surga? Apa jawabannya? Bistighfari waladika lak. Ini kamu dapatkan karena doa anakmu yang tidak pernah putus. Allahu Akbar. Pengen apa? Usaha. Kan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita pengen punya anak yang kayak tadi itu, tua wis ora mikir kerja, kur gari apa? Kur gari jegang. Kur gari ngibadah kok malah jegang. Wis ora mikir kerja. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, ya Allah, jadikanlah rizkiku paling lancarnya itu ketika usiaku sedang tua. Allahumma ja'al awsa'a rizqi inda kibari sinni. Ya Allah, jadikanlah rizkiku lancar-lancare. Lancar-lancare gue apa? Akeh-akeh gue pas lagi tua. Nek jenengan PNS mungkin atau enggak? Mungkin apa enggak? Ya mungkin. Nek dua anak kayak mau. Tapi kalau enggak punya anak kayak gitu, PNS gajinya ketika tua sama ketika muda besar mana? Ketika sebelum pensiun toh. Berpensiun tinggal seberapa? Separuh atau sepertelon? Ini sudah pensiun, Bok? Kan kalau secara logika kan kepriwe wong. Kita semakin maju tua, fisiknya semakin lemah. Arep daftar mau ngendi-ngendi lah, jangan nembe kerja sedela wis apa? Wis megap-megap lah. Arep daftar apa? Satpam. Lah, satpam koyo maling ya ora bisa. Kan secara logika semakin tua rizkinya semakin berkurang. Tapi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu justru, ya Allah, jadikanlah rizkiku pol-pol banyaknya itu ketika aku sedang tua. Dari mana? Kalau bukan dari anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bocah-bocah, wajib menafkahi orang tua, wajib. Kalau enggak dosa. Temenan kok. Jadi dolanan apa? Ya. Enggak boleh orang tua itu minta sama jenengan terus kipak ditulis ya utang lo. Astagfirullah. Ono wong tua ngutang karo anak. Enggak boleh, wajib Anda itu menafkahi orang tua Anda. Ya. Apalagi kalau orang tuanya sudah apa? Sudah sepuh, sudah nggak bisa bekerja. Kembali kepada pembahasan tadi. Kalau kita pengen seneng punya anak yang berbakti, maka kita harus apa dulu? Harus susah. Apa susahnya? Mendidik anak dengan baik.
Mendidik anak dengan baik niku mudah napa susah? Susah. Butuh perjuangan. Ngemutaken bocah salat niku ping sepisan cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Ya kayak siapa nek ora kayak ramane mie ya. Bapaknya dulu juga kayak gitu kok. Ya. Harus berkali-kali. Ngajari baca Quran, alasannya mana baik. Anda yang harus ngajari anak baca Quran. Aku ora bisa baca Quran, sinau. Lombok orang apa-apa kur gari titipakan meng TPQ, meng rumah Quran, enggak cukup. Jenengan yang ngajari. Nasihatnya seorang ulama Madinah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hendaknya para orang tua dialah yang ngajari anaknya baca Al-Quran minimal Al-Fatihah dan Juz Ammah. Minimal nopo? Al-Fatihah dan Juz Ammah. Orang tuane sing mulang. Kenang apa? Ben jenengan dapat pahala anak jenengan setiap baca Al-Quran. Al-Quran yang paling sering dibaca apa? Al-Fatihah. Kali suratan-suratan pendek teng pundi? Juz Ammah. Terutama trio kul. Ya. Suratan favorit. Masa maca Al-Fatihah be sing mulang dadakan guru ngaji. Lho ramane sing apa bae? Dolanan darak? Apa mancing? Lho ibune sing apa bae? Dolanan HP? Ya. Ini kewajiban kita orang tua yang ngajarkan itu. Ustaz saya nggak bisa membaca Al-Quran. Ya tadi saya sampaikan, kalau nggak bisa berarti belajar. Wis tua, ora apa-apa. Justru wis tua kue. Wis tua malah ora ngaji. Wis perak pacule kue kudu cepet-cepet. Napa? Mengejar ketertinggalan. Isin Ustaz, lu isinan apa wong sinau kok? Isin. Isin gue nyolong ayam. Nyolong apa maning? Nyolong pelem. Nyolong apa maning? Sandal. Gue isin. Wong ana sinau Iqra isin. Alif fathah, a, alif kasrah, i, alif doma, u, a, i, u. Ketok mas ora bisa? Ya baru gue huruf liane Ustaz. Anak bak karo nun ke bedane bingung, titiknya siji nang ngisor, siji nang dhuwur. Antara jim sama kho. Yang satu titiknya di tengah, yang satu titiknya di atas, kewalik baik. Ndak apa-apa. Yang penting usaha. Nah, sambil jenengan usaha itu ndak apa-apa, jenengan titipkan ke TPQ, jenengan titipkan ke rumah Quran, ndak apa-apa. Sambil nopo? Nunggu proses itu. Nanti kalau misalnya jenengan sudah lancar, jenengan sendiri yang ngajari anaknya. Itu kalau pengen anak-anak nantinya berbakti kepada jenengan. Subhanallah Bapak Ibu yang kami hormati. Beberapa hari yang lalu saya takziah dan ada sebuah kisah yang saya dapatkan saat itu tentang orang tua yang anak-anaknya enggak ada satupun yang mau ngurusi bapaknya. Semuanya angkat tangan. Karena ya bapak itu ya susah untuk mengontrol omongannya. Anak-anaknya enggak ada yang kuat. Ya.
Akhirnya semuanya angkat tangan. Akhirnya terlantar, lontang-lantung ke sana kemari. Kok bisa? Iya, karena dulu bapaknya ini, si bapak ini, begitu nikah lunga. Gawe anak lunga, gawe anak lunga, gawe anak lunga. Kayak jago. Ya. Gak mau dia mendidik anaknya, begitu tua dibalas sama anak-anaknya. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak yang kayak tadi itu, siji ngumrohakan, siji menghajikan, siji bangunakan masjid, siji biayai pengobatan dokter, siji ini semuanya, itu kita harus berkorban. Dari kecil kita harus mendidik anak-anak kita, ngajari dia tentang birrul walidain. Ketika ngomong kasar kita tegur. Waktunya sholat kita nopo aja, tunggoni, ya, ditunggu sampai anak itu berangkat. Jadi bocah ya, jenenge bocah ya, bocah. Ayo le ke masjid, nggih. Ngombuh mengendi, tunggoni. Ustaz apa kayak gue? Iya pada baik. Karena nyong iya bin kayak gue. Ya. Tunggu anak itu. Ayo nak, tunggu wudu. Nanti setelah selesai wudu, dia tiduran. Tunggu lagi. Ya, sampai pakai baju. Sudah pakai baju dia biasanya jagung maning, apa maning. Tunggu nih. Sampai berangkat bareng ke masjid. Jangan kalau sudah berangkat ke masjid aja melaku disit, engko bocahnya bumbeng di maning. Ya. Pengalaman, iya pengalaman kiku. Saya lagi bicara pengalaman ini. Ya. Belakangnya ikuti. Bahkan sudah sampai ke masjid, itu terus ikuti sampai anak itu duduk di saf. Nanti begitu mulai sholat, lihat anaknya di mana. Kalau perlu suruh sholat di mana? Samping kita. Bapak Ibu yang kami hormati, capek? Capek. Akan tetapi capeknya kita ini dengan izin Allah Azza wa Jalla akan dibalas. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya, nggak pernah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Innallaha la yudhi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan upaya kalian untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya pengajian kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahwa orang yang pengen bersenang-senang itu harus nopo? Bersakit-sakit dahulu alias bersusah-susah dahulu. Ini berlaku bukan hanya dalam urusan duniawi tapi juga dalam urusan apa? Ukhrawi. Mohon didoakan Bapak Haji Winarso yang sedang sakit di majelis ta'lim ini. Ya, mudah-mudahan, oh ya, sama ada salah satu jamaah kita yang di daerah mana itu, yang Pengadegan, namanya siapa? Yang sepuh namanya siapa? Pak Cahyadi, ya. Kita doakan untuk dua orang saudara kita, Pak Winarso dan Pak Cahyadi, dan juga para saudara-saudara kita yang sedang sakit agar dikaruniai kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi Pak Winarso wa Pak Cahyadi.
وجميع مرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Sudah masuk waktu salat atau belum? Kurang berapa? 4 menit. Ya, untuk siap-siap isyaan. Barangkali ada yang batal, ada yang pengen wudhu. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.